masih masuk dalam seri Families. Hari ini judulnya Berkat di dalam Rumah Tuhan. Nah, sebuah contoh yang paling kuat ada daripada pembangunan Bait Allah Salomo yang dibangun di Yerusalem kurang lebih 3.000 tahun yang lalu, dibangun oleh Salomo. Raja Salomo adalah raja yang paling kaya, yang paling hebat, paling punya hikmat. Ya, ada Pak Andi, bagi Pak Andi. Raja yang sangat berhikmat, raja yang luar biasa, yang kalau di dalam kitab Al-Quran disebut Raja Nabi Sulaiman, raja terkaya. Bahkan di dalam zamannya emas dan perak itu seakan tidak ada harganya. Ya, jadi luar biasa, dan dia membangun, sebelum dia masuk dalam pemerintahannya, yang dia lakukan dahulu pertama adalah membangun rumah Tuhan. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ini seperti ini bentuknya. Lalu kita lihat gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya ini lebih detail lagi. Kalau saudara lihat ke depan, di sebelah kanan ini adalah pintu luarnya. Lalu di dalam itu ruang bait sucinya. Ya, saudara lihat yang dibelah, seolah-olah dibelah oleh gambar ini. Itulah ruang suci, di mana di situ ada kandil emas, lalu ada menorah, ya, dan ada meja roti sajian, semuanya emas. Semuanya emas di dalam situ. Lalu di dalam ruangan yang paling dalam itu masih ada satu ruangan lagi, saudara lihat sebelah kiri atas, itu ruang Maha Suci, di mana di situ ada tabut perjanjian Allah, dan di situ tidak sembarang orang boleh masuk. Nah, sekarang kita belajar mengerti bahwa dalam bait Allah itu, kalau saudara lihat paling luar itu ada tempat persembahan. Lalu sebelah kiri ada kolam pembasuhan. Kalau saudara pergi ke Yerusalem sekarang, masih ada tempatnya, ini kolam pembasuhannya sudah diganti. Tempat cuci tangan sekarang. Ya, jadi sekarang kalau ke sana itu tempat cuci tangan. Saudara mirip nggak sama gereja? Kalau saudara masuk juga cuci tangan ya, betul kan? Mirip cuci tangan, jadi masuk itu ke tempat Tuhan cuci tangan dulu. Lalu di sebelah kanan ada meja untuk tempat pembakaran korban. Korban tidak di dalam, di luar. Nah, gereja ini juga begitu. Persembahannya di mana? Persembahannya di luar. Kenapa? Di dalam itu jangan dipengaruhi sama uang lagi. Di dalam hanya Tuhan dan saudara. Firman disampaikan, makanya roti hidup, roti diberikan oleh hamba Tuhan setempat. Tamu yang datang disampaikan di situ. Tetapi saudara mau lebih lagi, saudara masuk ke ruang Maha Kudus. Itu antara roh saudara dengan roh Tuhan. Gereja juga sistemnya seperti itu. Sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini kalau kita pergi ke Yerusalem, ke Israel, ini sudah tidak ada karena sudah dibongkar oleh serangan daripada Raja Babilonia. Lalu dibangun kembali oleh Nehemia. Di zaman Tuhan Yesus berdiri lagi bait Allah. Lalu tahun 70 setelah Masehi, maka Jenderal Titus dari Roma membumi hanguskan Yerusalem. Dia cungkil semua emasnya sampai tembok-tembok gedung ini, tembok dalam ya. Tembok dalam ini nggak pakai semen, tapi pakai semennya itu emas tuangan. Jadi batu demi batunya itu dilapisi emas, karena itu dicungkil sama orang Roma. Nah, sekarang tersisa di Yerusalem, ada gambar slide berikutnya. Sisa ini satu tembok kecil, tembok luar masih tersisa. Nah, dan sekarang dijadikan tempat doa oleh orang-orang Israel maupun kita para turis dari seluruh dunia. Disebut the Wailing Wall atau tembok tempat orang meratap. Nah, di situ biasanya orang membawa surat-surat permohonan doa dari seluruh dunia dimasukkan ke situ, dan mereka mulai berdoa seperti Raja Hizkia. Ini perhatikan nih, kenapa tembok? Waktu Raja Hizkia dibilang, kamu kena hukum Tuhan, mati kamu besok. Maka Raja Hizkia memalingkan wajahnya ke tembok. Dan dia berkata, aku hadapi jalan buntu, tetapi aku menghadap Tuhanku. Pernah saudara alami jalan buntu? Maka saudara datang ke Wailing Wall. Berdoa, Tuhan, aku hadapin buntu. Tuhan tolong kami, keluarga kami. Dan Hizkia dilepaskan Tuhan. Ini makanya disebut the Wailing Wall. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kemarin saya
ketemu persekutuan doa di Cipulir, orang-orang sederhana semua, Ibu. Orang-orang sederhana. Dan mereka bilang 46 orang semua dibayarin ke Israel. 46. Dari mana? Doa aja. Ya, ada mujizat bersama Tuhan. Oke, mari kita lanjutkan ya. Nah, inilah tempat bait Allah. Nah, selanjutnya kita lihat dari 1 Raja-Raja 8 ayat 28 sampai 30. Ini adalah doa daripada Raja Salomo pada saat bait Allah atau rumah Tuhan. Hari ini kan temanya berkat dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan itu apa sih kata-kata Salomo sebelum meresmikan rumah Tuhan itu? Ini kata-katanya. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini. Ini Raja Salomo yang bilang ini ya. Ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Seruan dan doa. Yang kedua, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Kiranya matamu terbuka siang dan malam, namaku akan tinggal di sana. Dan Tuhan, dengarlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. 2 kali dia berkata, Tuhan, dengarlah doa dan permohonan hambamu Salomo. 2 kali dia bilang, kalau ada orang yang berdoa di bait Allah ini. 2 kali. Engkau juga mendengarnya, kata mendengar muncul. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau mengampuni. Kata mendengar muncul berkali-kali. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 31. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah di depan mezbamu dalam rumah ini, kiranya engkau mendengar, muncul lagi kata mendengar, di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, menyatakan bersalah orang yang bersalah, ada keadilan di situ, menangguhkan perbuatannya dengan memberi pembalasan pada sesuai dengan kebenarannya. Jadi ada keadilan di rumah Tuhan. Lalu dia berdoa lagi, apabila umatmu sedang terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan kembali mengakui namamu, mereka berdoa, memohon, berseru, ini berkali-kali diulang terus, maka engkau mendengar di surga, mengampuni umatmu. Kata mendengar 4-5 kali ditulis terus. Jadi berarti di rumah Tuhan, saudara berdoa, berseru, Tuhan mendengar. Katakan amin. Gereja ini bukan gereja ini diberikan izin oleh pemerintah 100% gereja. Bukan hall, bukan tempat pertemuan atau ruko atau apapun yang disamarkan, tidak ada. Waktu kita mau ngajukan izin ini, kita ketemu Pak Ahok, kita bilang kita cuma minta 1 izin rumah Tuhan. Dan izinnya 100% rumah Tuhan. Jadi saudara berdoa, berseru kepada Tuhan. Di sini Tuhan mendengar. Amin. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Oke, ayat selanjutnya ayat 35. Apabila langit tertutup, ya, langit tertutup, tidak ada berkat, tidak ada hujan, karena mereka berdosa, lalu mereka berdoa, mengakui namamu dan berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga, mengampuni dosa hamba-hambamu, umat Israel, menunjukkan jalan kepada mereka, dan kiranya engkau memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Lalu ayat 41, ini yang menarik. Ini yang menjadi dasar kita ziarah ke Israel. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu yang bukan darah Yahudi datang dari negeri jauh oleh karena namamu. Banyak loh, orang Indonesia di sana banyak banget, Michael. Banyak banget orang Indonesia di sana. Datang berdoa di rumah Tuhan. Sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat, lenganmu yang teracung. Dan ia datang berdoa di rumah ini. Maka engkau pun mendengar di surga. Dan engkau bertindak sesuai dengan yang diserukan oleh orang asing itu. Supaya sampai Cijantung orang mengenal nama Tuhan. Itu loh.
Sehingga mereka takut akan engkau. Sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Ayat 44 menarik. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya. Keluar artinya keluar. Dia berkata kalau kamu keluar dari Israel. Pergi ke daerah lain, mungkin ke Malang, ke Bandung dan sebagainya. Ke arah manapun engkau menyuruh mereka. Dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan. Lihat nih. Lihat. Dengan apa? Saudara baca dengan apa? Berkiblat ke kota yang telah kau pilih, ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Jadi kata kiblat itu pertama dari sini. Yerusalem. Saudara kaget ya, di Alkitab ada tulisan kiblat. Kiblat dari sini. Maksudnya apa? Dia berkata begini, kalau engkau pergi, engkau mau perang, engkau susah, engkau ingat rumah Tuhan. Waktu berdoa, arahkan diri, ingat. Aku masih ingat ya, di rumah Tuhan ada jawaban. Lalu mengarahkan diri ke rumah Tuhan. Kalau engkau diberkati Tuhan, engkau ingat juga kasih persembahan syukur ke rumah Tuhan. Itu namanya berkiblat. Ke sana. Waktu engkau susah dalam lembah air mata, engkau berkiblat juga kembali. Ingat rumah Tuhan. Itu namanya kiblat, mengarahkan diri. Kalau orang Kristen gak terlalu sampai harus ngadep timur, tenggara, enggak. Tapi arahkan hati kepada rumah Tuhan. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, ingat gereja JCC Cijantung. Amin. Saudara dilepaskan dari Tuhan, dari satu bahaya atau apa, ingat. Syukur, ingat, terima kasih buat rumah Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Oke. Nah, ini menarik. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa buat orang-orang atau jemaat yang mengalami sedang berdosa, yang kedua sedang pintu banyak yang tertutup buat dia. Entah itu pintu jodoh, pintu ekonomi, berkat. Lalu ada tulisan di sini seperti terkena kutuk. Terkena kutuk itu artinya, saudara tahu kutuk ini mainan kuasa gelap itu dilingkarin. Saudara mau keluar daripada lingkaran itu, dia tahan. Sedang terkena begitu, datang ke rumah Tuhan. Ini ayat Alkitab yang ngomong ya. Saudara yang minta keadilan, datang ke rumah Tuhan. Saudara yang sedang terpukul kalah, datang ke rumah Tuhan. Katakan amin. Lalu ditulis di sini, siapapun dari segala bangsa, tidak peduli dosanya, siapapun datang ke rumah Tuhan. Nah di sini Tuhan kasih resep. Kalau saudara ke dokter, dokter kasih resep kan, buat sakit saudara supaya sembuh. Maka di sini Salomo memberikan beberapa resep terkait rumah Tuhan. Yang pertama, kalau engkau sedang mengalami tertutup jalannya, terkena kutuk, minta keadilan, sedang terpukul kalah, maka yang pertama adalah seperti kita lihat, jadikan rumah Tuhan menjadi rumah doa. Katakan amin. House of prayer. Kita lihat tadi dari tadi ayatnya, berdoa, memohon, berseru. Berdoa, memohon, berseru. Berdoa, memohon, berseru. Di mana? Di mana? Di rumah? Di rumah Tuhan. Jadi kalau saudara mau sedang mengalami masalah dan Tuhan tolong bagaimana? Datang ke rumah Tuhan. Jangan saudara menjauh, mendekatlah. Mendekatlah ke rumah Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Tuhan yang kasih resep buat kita ya. Oke, seru ya saudara, kayaknya semangat banget nih mau dengar firman. Oke, nah saya menarik sekali di sini bahwa Tuhan itu mengajarkan kita. Waktu dia ciptakan manusia, dia berkata, aku membuat engkau sesuai dengan gambarku. Betul ya? Betul, gambarku. Jadi saya mendapatkan sesuatu waktu di sini saya tentang firman, tentang rumah Tuhan ini, gereja ini. Maka firman Tuhan berkata,
seperti gambarku, maka begitulah juga manusia. Maka seperti rumah Tuhan, harusnya rumah Tuhan ini menjadi gambar untuk setiap rumah kita masing-masing. Harusnya gambarnya begitu. Saudara lihat rumah Tuhan ini, dulu Bu Lili tahu ya, Bu Lili tahu bagaimana dulu masih gubuk, ya kan? Gubuk. Dan kita berdoa sama-sama, berdoa mohon berseru biar bisa dibangun. Meskipun keuangannya minus ya, Michael tahu nggak ada donatur, nggak ada konglomerat gitu ya, nggak ada. Dan bisa. Seperti itu juga spirit yang sama terjadi buat rumah Bapak Ibu. Di mana saudara mengalami hal yang susah dalam kehidupan, saudara lihat, oh rumah Tuhan bisa. Buat yang anak muda yang lihat bagaimana kesulitan ekonomi, oh rumah Tuhan bisa. Rumah kami juga bisa. Amin. Seperti itu saudara. Nah, yang pertama adalah diminta supaya jadikan rumah kita itu rumah doa. Rumah pribadi kita juga jadi rumah doa. Tuhan Yesus berkata, waktu dia pukul semua itu bait Allah punya pedagang merpati, penukar uang semua, dia pukul semua. Lalu setelah itu datanglah orang buta dan orang timpang. Kenapa orang buta dan orang timpang? Karena orang buta itu kalau jalannya nggak bersih, orang timpang jalannya nggak bersih, dia nggak bisa mendekat kepada rumah Tuhan. Jadi biarkanlah semua orang yang lemah datang mendekat ke rumah Tuhan. Untuk apa? Berdoa. Nah sekarang saya tantang kepada Bapak Ibu semua, sudah adakah mezbah doa di rumah kita masing-masing? Saya tantang sehari 1 kali saja. 1 kali saja. Yang mau lambaikan tangan. Ayo. Yang gak mau saya paksa untuk angkat tangan. Harus mau dulu. Jadi saudara mau supaya resepnya apa Pak? Supaya keluar dari kutuk ini. Jadikan rumah kita rumah doa. Katakan amin. Nah, saya akan putar sebuah video tentang sebuah keluarga. Dan ini menjadi satu alasan buat kita semua yang tidak menjadi berkata begini ya. Bapak mah rumahnya enak, gak banyak konflik, gak banyak kekacauan. Tetapi rumah doa bisa dimulai walaupun sedang terjadi kekacauan. Nah silakan diputar videonya. Ini adalah kesaksian nyata. Halo, saya Jeremia Noah, saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Saya dan kakak-kakak saya menyaksikan, melihat bagaimana mamah kami mengalami KDRT. Seperti dipukuli, diseret, dijambak, sempat dicelupin ke dalam bak mandi. Dan ini terjadi selama hampir 20 tahun. Keadaan ini tuh membuat saya kecewa dengan keadaan, kecewa dengan papa. Jadi dari sejak dini jiwa saya sudah mulai tergoncang. Dan mengakibatkan studi saya berantakan sampai saya harus beberapa kali tidak naik kelas. Keadaan itu tuh kalau saya ingat lagi, seakan-akan kami sekeluarga ada di sebuah lorong yang gelap dan yang begitu panjang. Dan kami gak ngelihat titik terang di sana. Kami punya mama yang luar biasa. Di setiap keadaan ketika mama kami dipukuli, mama selalu menyuruh kami untuk berdoa. Kami semua berdoa dan tetap berdoa. Ketika mama dipukulin lagi, mama suruh kami berdoa lagi. Ketika mama kami dipukulin lagi, kami disuruh berdoa lagi. Saya jadi teringat di mana satu firman berkata, ketika Abraham, dia berharap walaupun kelihatan tidak ada sebuah harapan. Dan itu yang kami lakukan hampir selama 20 tahun. Kami berdoa dan tetap berdoa. Bersyukur karena perjalanan iman seorang mama kami ada di sebelah saya. Saya dan keluarga, saya dengan istri saya bisa melayani Tuhan bersama. Seperti lilin dimatikan
dinyalakan, kena angin mati, nyalakan lagi. Berdoa nggak ada hasil, besok berdoa lagi. Besok nggak ada hasil, berdoa lagi. Berdoa. Satu hari pintu yang diketuk pasti terbuka. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu namanya rumah doa. Jadi jangan jadi alasan buat, wah saya rumahnya berantakan dan sebagainya. Yang mau jadikan rumahnya rumah doa boleh angkat tangan. Amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi nggak ada alasan ya. Oke, yang berikutnya, resep yang kedua adalah house of forgiveness. Rumah pengampunan. Mari kita lihat yang tadi ayat, bisa tampilkan tadi yang di ayat dimundurin aja. Ayat yang pertama. Mundur lagi, satu lagi. Kita lihat ayat yang keempat, 34 yang saudara lihat di bawah. Maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan mengampuni dosa umatmu. Kata mengampuni di rumah Tuhan, Tuhan mengampuni itu diulang berkali-kali oleh Salomo. Salomo tahu orang pasti tidak luput dari dosa. Betul ya? Karena itu dia berkata waktu ke rumah Tuhan, Tuhan tolong ampuni ya. Bahasa Kupangnya Tuhan kes ampun sedikit. Besok dia berbuat dosa, dia datang oleh Tuhan kas ampun. Saya kasih tahu kalau Tuhan tidak kasih ampun kita ini udah mati semua. Dia masih mengampuni kita. Lihat yang selanjutnya, ayat selanjutnya 35-36. Di 36 pun saudara baca ayat 36. Maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu. Jadi di rumah Tuhan, di gereja ada pengampunan. Jadi jangan, saya terlalu banyak berbuat dosa, saya nggak layak ke gereja. Saudara, sebesar apapun dosamu, saudara datang ke gereja, Tuhan mengampuni dosa kita. Amin. Amin. Yesus berkata kepada perempuan berzina, pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi, tapi dia tulis, dan jangan berbuat dosa lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang maha mengampuni. Ini di gereja, jadi di gereja kita budayakan ya, di gereja JCC Cijantung ini, kalau orang kita dengar sedang masalah, sedang berbuat dosa, atau sedang jatuh dalam dosa, kita doakan. Ya Mike ya, di youth juga begitu. Kita doakan, jangan menghakimi. Kita harus berkata, saya pun sudah pernah diampuni kok. Nggak layak buat saya menghakimi dia. Amin. Nah itu di gereja. Bagaimana dengan di rumah kita? Saya undang istriku yang paling cantik di seluruh dunia. Ya, saya tanya, saya sering berbuat salah enggak? Sering. Sering katanya. Saya sering berbuat salah. Nah, kalau mami sering berbuat salah enggak? Iya. Dia mau bilang enggak berbuat salah. Karena hukum perkawinan, suami salah, istri selalu benar. Nah, dalam perkawinan juga saya sering berantem. Saya sering berbuat salah. Enggak luput dari saya sering berbuat salah. Dia pun juga ya kadang-kadang ya Maya. Takut ya saya ya. Tetapi harus cepat lepaskan pengampunan. Jangan disimpan. Kalau simpan siapa yang sakit? Pernah nyimpen yang sakit apa? Belakang. Boyok ya sakit ya. Tambah dia simpan, tambah yang sakit dirinya sendiri. Jadi lepaskan pengampunan. Supaya di rumah itu ada pengampunan. Kalau di rumah banyak pengampunan, langit itu gampang terbuka. Ya. Berantem boleh, cepat damai. Jangan simpan dan jangan diungkit-ungkit. Nah, ini paling suka nih ibu-ibu. Ungkit terus. Begitu kesalahan 30 tahun diungkit lagi. Jangan ungkit, banyak mengampuni. Amin mama. Ya. Mama nyanyi yuk, kita nyanyi. Kasih tepuk tangan buat istri. Ya. Tidak mudah, tetapi ini persyaratan yang Tuhan mau. Saudara mau tanah kita semua dipulihkan Tuhan, amin. Banyak mengampuni. Di rumah harus jadi the house of forgiveness. Terus yang selanjutnya, waktu saya tinggal 4 menit.
Yang ketiga di dalam rumah Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang kembali lagi ke ayatnya. Ayat ke-35 dan 36. Ayat 36, maka engkau pun kiranya mendengar di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel, karena engkau yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Saya ulangin, karena Tuhan menunjukkan kepada kita semua jalan yang baik. Ada jalan baik dan disebut yang harus mereka ikuti. Jadi artinya di rumah Tuhan itu ada values atau ada nilai, prinsip yang ditanam di gereja. Itu di rumah Tuhan ada. Contoh, di rumah Tuhan, gereja menganut berkata, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Steve. Jadi gereja tidak memperbolehkan LGBT. Itu prinsip. Duh, sampai muncrat tuh. Prinsip, saudara. Demikian juga di rumah kita harus ada prinsip yang benar. Di rumah Tuhan juga diajar, jangan bohong. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak, jangan bohong. Di rumah kita kepada anak-anak juga sama. Katakan amin. Di rumah Tuhan juga diajari prinsip, kamu mau kaya, kamu mau hebat, kamu harus kerja keras. Kamu rajin, bangun pagi. Ada ayatnya kan, Michael? Bangun pagi, ada prinsip-prinsip yang ditanam. Demikian juga di rumah saudara, kepada anak-anak kita semua harus punya prinsip. Dan saudara bebas untuk berkata seperti ini. Ingat, ini rumah papi dan mami. Papi dan mami punya prinsip, kalau kamu mau tetap di rumah ini, ikut prinsip kita. Itu benar. Jangan berkata, oh zaman sekarang anak-anak sudah beda. Tidak, ikut prinsip Alkitab. Kenapa? Awalnya mungkin kelihatannya Anda lebih lambat, tapi ujungnya Anda yang enak. Betul enggak? Saudara jalan kalau pakai sepatu kanan ditaruh di kiri, kiri dipakai di kanan, enak enggak? Orang bilang modis Pak sekarang Pak. Betul modis. Pakai jalan 1 kilometer. Kalau enggak kakinya yang luka. Betul enggak? Oh Pak sekarang LGBT diterima di mana-mana. Udah normal kok. Nah, terusin. Kalau nanti kamu sendiri yang akan kosong dan jiwamu sendiri yang akan. Karena Tuhan tidak menciptakan demikian. Ada prinsip kamu harus rajin. Gak ada bilang tidur bangun anugerah Tuhan aja, anugerah Tuhan. You have to work. Amin. Ini firman keras loh saudara. Keras. Pak Tambu Bolon, betul ya Pak ya? Betul. Yang terakhir, nih yang paling enak. The house of prosperity. Kita lihat ayat yang ke-36. Di rumah Tuhan ada kemakmuran. Maka engkau kiranya mendengarkan dari surga, mengampuni dosa hamba-hambamu umat Israel, karena engkau menunjukkan kepada mereka jalan. Ya, setelah engkau menunjukkan jalan yang supaya diikuti, engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu. The rain will come. Langit terbuka. Berkat datang. Tuhan kasih resep di rumah Tuhan. Jujur, ada kemakmuran di dalam rumah Tuhan dan di rumah saudara. Katakan amin. Tuhan gak berencana untuk membuat saudara miskin dan setiap hari lihat TikTok dan berkata, duitnya mana? Duitnya mana? Gitu ya. Tapi Tuhan berkata, semua Tuhan penuhi, cukup, lebih dari cukup. Katakan amin. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Tuhan menurunkan hujan bagi setiap tanah rumah kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri. Saya berharap ini membantu saudara
Yang pertama, jadikan rumah kita apa? Rumah doa. Mari katakan rumah doa. 1, 2, 3. Rumah doa. Yang kedua, jadikan rumah pengampunan. 1, 2, 3. Rumah pengampunan. Yang ketiga, rumah yang ada prinsip. 1, 2, 3. Rumah yang ada prinsip. Yang terakhir, rumahku akan jadi rumah kemakmuran. Taruh tangan saudara, katakan rumahku akan menjadi makmur. Sekali lagi, rumahku akan menjadi makmur. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.